Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin untuk tugas besar sistem pengendalian manajemen. Di sini saya sudah membuat ringkasannya. Yang pertama adalah mengendalikan aset. Pihak manajemen senior akan sulit untuk membandingkan kinerja laba dari suatu unit usaha dengan unit usaha lainnya atau dengan unit yang sama di perusahaan lain kecuali jumlah aktiva yang digunakan ikut diperhitungkan. Para manajer unit usaha mempunyai dua sasaran, yaitu satu, mereka harus menghasilkan laba yang mencukupi dari sumber daya yang digunakan. Dua, mereka dapat menggunakan sumber daya tambahan jika hanya pengguna tersebut menghasilkan tingkat pengembalian yang memadai. Tujuan dari menghubungkan laba dengan investasi adalah untuk memotivasi para manajer unit usaha guna mencapai sasaran tersebut. Mengukur aktiva yang digunakan. Dalam memutuskan dasar investasi, apa yang digunakan untuk mengevaluasi pusat investasi? Kantor pusat menanyakan dua hal, yaitu satu, praktik-praktik apa saja yang akan membuat para manajer unit usaha menggunakan aktiva mereka dengan efisien dan untuk mendapatkan jumlah dan jenis yang tepat dari aktiva baru. Yang kedua, praktik-praktik apa saja yang paling baik mengukur kinerja suatu entitas ekonomi. Untuk pengendalian aset yang digunakan, itu ada beberapa, seperti kas, piutang, modal kerja umum. Seperti kas itu hampir semua perusahaan mengendalikan kas secara terpusat karena pengendalian pusat memungkinkan penggunaan saldo kas yang lebih kecil daripada jika setiap unit usaha memegang saldo kas yang dibutuhkannya untuk menyeimbangkan perbedaan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Piutang. Manajer unit usaha dapat mempengaruhi tingkat piutang secara tidak langsung melalui kemampuan mereka untuk menghasilkan penjualan secara langsung, melalui penetapan persyaratan kredit dan persetujuan atas kredit individual dan batas kredit, serta melalui wewenang mereka dalam menagih kredit yang telah jatuh tempo. Modal kerja secara umum. Perlakuan atas modal kerja sangatlah bervariasi. Pada satu sisi, perusahaan memasukkan seluruh aset lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Struktur analisis pusat investasi. Pusat investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi untuk menilai kinerja para manajernya sehingga berdasarkan pada laba yang diperoleh dan dihubungkan dengan dana investasi. Para manajer pusat dapat menilai prestasi yang telah dicapai oleh masing-masing manajer. Pengukuran kinerja pusat investasi merupakan perluasan dari pengukuran kinerja pusat laba. Bentuk pusat investasi. Bentuk pusat investasi adalah kantor pusat perusahaan atau unit bisnis strategis maupun divisi yang diberi wewenang atau kebijakan maksimum dalam menentukan keputusan operasi yang tidak hanya berjangka pendek tetapi tingkat besar dan tipe jenis investasi. Pengukuran ROI dan EVA kinerja investasi. Pengembalian atas investasi. Ukuran kinerja yang paling lazim digunakan bagi suatu pusat investasi adalah pengembalian investasi, return on investasi atau ROI.
Dengan menggunakan ROI dihitung dengan membagi laba yang diperoleh oleh pusat investasi dengan aktiva yang diinvestasikan untuk memperoleh laba tersebut. Rumus perhitungan ROI sama dengan laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. ROI sama dengan margin dikali perputaran. Keunggulan ROI mendorong manajemen untuk memfokuskan pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi, mendorong manajemen untuk memfokuskan pada efisiensi biaya, mendorong manajer untuk memfokuskan pada efisiensi aktiva. Laba residu atau Economic Value Added atau EVA. Istilah EVA pertama kali dipopulerkan oleh G. Bennett Stewart dan Joel M. Stern. EVA merupakan suatu metode untuk menentukan apakah perusahaan telah menciptakan hasil ekonomis yang di atas atau di bawah dari biaya modal yang dimiliki perusahaan. Dalam hal investasi, EVA mampu mendorong manajer berpikir dan bertindak, yaitu memilih investasi yang memaksimumkan pengembalian dengan biaya modal yang minimum sehingga nilai perusahaan bisa ditingkatkan. EVA merupakan laba operasi setelah pajak dikurang total biaya modal tahunan. Jika EVA positif, berarti perusahaan sedang menghasilkan kekayaan. Jika negatif, maka perusahaan sedang menghancurkan modal. Rumus perhitungan EVA. EVA sama dengan laba operasional setelah pajak dikurangi biaya tertimbang rata-rata atas modal dikali total modal terpakai. Evaluasi kerja ekonomi perusahaan. Ada beberapa antara laporan ekonomi dibandingkan dengan laporan manajemen, yaitu laporan ekonomi dibuat setiap tahun, sehingga laporan manajemen dibuat bulanan atau kuartal. Laporan ekonomi merupakan instrumen instruksi diagnostik yang menunjukkan strategi unit bisnis yang berjalan memuaskan atau tidak. Laporan ekonomi menghasilkan break-up value yang menunjukkan taksiran jumlah yang diterima para pemegang saham jika unit bisnis tersebut secara terpisah dijual. Laporan ekonomi menghasilkan break-up value yang menunjukkan taksiran jumlah yang diterima para pemegang saham jika unit bisnis tersebut secara terpisah dijual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Terima kasih untuk rekan saya Yulia Aisyah. Selanjutnya saya Rizka Maharani Eka Putri. Saya akan menjelaskan 2 tugas poin terakhir dari kelompok 7, yaitu pendekatan alternatif untuk mengevaluasi manajer dan mengevaluasi kinerja ekonomi suatu kesatuan usaha. Kesalahan konseptual ROI untuk evaluasi kinerja adalah nyata dan menyebabkan timbulnya perilaku disfungsional dari para manajer unit usaha. Penggunaan EVA pada perangkat pengukuran kinerja itu sangat disarankan, tetapi EVA tidak menyelesaikan masalah secara berkeseluruhan. EVA menyelesaikan masalah yang ditimbulkan dari perbedaan potensi laba. Seluruh unit usaha tanpa melihat profitabilitasnya akan termotivasi untuk meningkatkan investasi jika tingkat pengembalian investasi tersebut melebihi tarif yang ditentukan oleh sistem pengukuran. Biaya pembelian aktiva tetap biasanya dikapitalisasi. Sejumlah besar investasi dalam biaya awal, pengembangan produk baru, organisasi dealer, dan sebagainya mungkin dapat dihapuskan sebagai beban. Dan dengan demikian tidak akan terlihat dalam dasar investasi. Hal tersebut terutama diterapkan pada unit-unit pemasaran. Unit dengan kegiatan pemasaran yang relatif besar akan cenderung memiliki EVA yang lebih besar pula.
Dengan mempertimbangkan hal ini, beberapa perusahaan memutuskan untuk mengeluarkan unsur aktiva tetap dari dasar investasi. Para manajer unit usaha dapat membuat keputusan sehari-hari yang mempengaruhi aktiva tersebut. Jika keputusan yang dibuat ternyata salah, dampak yang serius akan segera timbul. Sebagai contoh, jika tingkat perbedaan terlalu tinggi, maka akan menimbulkan pengeluaran yang tidak perlu dari risiko kerusakan dan risiko kerusakan akan meningkat. Selanjutnya, konsep kesatuan usaha. Konsep kesatuan usaha adalah informasi keuangan perusahaan yang hanya menginformasikan keuangan perusahaan itu sendiri. Jadi keuangannya itu terpisah antara pemilik, dari karyawan, dan keuangan para direksinya itu terpisah. Sehingga dengan demikian perusahaan dianggap sebagai badan atau organisasi yang berdiri sendiri. Laporan ekonomi memberikan indikasi apakah strategi unit usaha yang sekarang sudah memuaskan, dan jika tidak, keputusan apa yang harus diambil untuk unit usaha tersebut. Apakah memperbesar, memperkecil, mengubah arah, atau menjualnya. Laporan-laporan ekonomi juga dapat dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan yang disebut break-up value, yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham jika masing-masing unit usaha itu dijual. Break-up value berguna bagi organisasi luar yang sedang akan membuat penawaran pengambil alihan perusahaan, dan laporan ini berguna bagi pihak manajemen dalam menilai suatu bawaan. Laporan ekonomi lebih terfokus pada profitabilitas di masa depan daripada profitabilitas yang sekarang atau yang lalu. Secara konsep, suatu unit usaha itu nilai sekarang dari pendapatan di masa depan dan mendiskontokan setiap arus kas tersebut pada tarif yang lebih yang telah ditentukan. Analisis tersebut dilakukan untuk 5 atau 10 tahun yang akan datang. Aktiva yang ada di tangan pada akhir periode diasumsikan memiliki nilai tertentu disebut nilai akhir, yang didiskontokan dan ditambahkan ke nilai arus kas tahunan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah pusat investasi menimbulkan permasalahan baru mengenai bagaimana cara mengukur aktiva yang digunakan, bagaimana menilai aktiva tetap dan lancar, metode penyusutan apa yang akan digunakan untuk aktiva tetap, aktiva perusahaan mana yang harus dialokasikan, dan kewajiban mana yang harus dikurangi. Suatu tujuan penting dari suatu organisasi adalah untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian atas ekuitas pemegang saham. Sangat tidak praktis untuk menggunakan pengukuran semacam ini guna mengevaluasi kinerja para manajer unit usaha per bulan atau kuartal. Menghitung tingkat pengembalian adalah pengukuran yang paling baik atas kinerja para manajer unit usaha. Nilai tambah ekonomi secara konsep lebih unggul daripada tingkat pengembalian investasi dalam mengevaluasi kinerja para manajer unit usaha. Ketika menentukan tujuan laba tahunan, harus ada tarif bunga eksplisif terhadap saldo yang diproyeksikan atas pos modal kerja yang akan dikendalikan. Ada perdebatan mengenai pendekatan yang tepat bagi manajemen dalam mengendalikan aktiva tetap. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.